Tan, maaf ya ganggu. Ada apa, Mot? Ini loh, jadi kamu kan tahu ya, aku tuh suka banget minum kopi gitu. Terus Mm-mm. aku tuh biasanya biasa-biasa aja gitu loh, nggak pernah ada masalah gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu kenapa perut aku jadi kayak suka sakit gitu. Hmm, apa mungkin gara-gara kamu makan yang nggak teratur juga kali ya, jadi sakit perut gitu? Ya mungkin sih aku bisa jadi sih. Terus aku tuh udah ke dokter sih dan dia tuh nyaranin untuk ke ahli gizi. Kamu ada rekomendasi klinik terdekat nggak? Kemarin sih waktu lagi jalan, aku lihat deket kampus kita ada klinik gizi yang baru buka gitu, Mot. Gimana tuh Tan? Deket kampus kita. Oh, yang gitu ya. Ya udah deh, nanti aku coba ke sana. Mau aku temenin nggak? Gak usah deh, nanti aku coba telepon via telepon dulu aja. Makasih, Kak. Oke. Selamat siang, kami Klinik Gizi Sejahtera. Ada yang bisa kami bantu? Siang Mbak, saya ingin menanyakan jadwal untuk konsultasi gizi. Apakah ada jadwal yang kosong? Sebelumnya Mbak ingin berkonsultasi via video call atau langsung datang ke klinik ya? Langsung datang ke klinik aja Mbak. Baik Mbak, sebentar saya cek dulu ya. Untuk jadwal kosong ada di hari Selasa Mbak pada pukul 9 pagi, setengah 11 pagi, dan setengah 2 siang. Mbak bisa pilih salah satu jam yang Mbak mau untuk berkonsultasi di sini. Kayaknya jam setengah 11 aja Mbak. Baik Mbak, sebelumnya apa boleh saya tahu nama lengkap Mbak dan nomor Mbak agar saya daftarkan? Nama saya Maudi Yulia, umur saya 20 tahun. Nomor telepon Mbak? 0812 456 374. Baik Mbak Maudi, nama Mbak sudah saya daftarkan di hari Selasa pada pukul setengah 11 pagi ya Mbak. Mbak bisa langsung datang ke klinik besok dan langsung menuju administrasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak, selamat siang. Selamat pagi Mbak, ada bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya ingin berkonsultasi gizi. Sebelumnya saya sudah mendaftar via telepon. Oh sebelumnya atas nama siapa ya Mbak? Atas nama Maudi Yulia. Sebentar ya Mbak. Iya. Baik, Mbak Maudi sudah terjadwal ya Mbak di jam setengah 11 pagi. Mbak Maudi bisa silakan duduk terlebih dahulu. Nanti suster akan memanggil nama Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak Maudi. Atas nama Mbak Maudi, silakan masuk. Mari Mbak, silakan. Boleh tasnya diletakkan terlebih dahulu Mbak Maudi, alas kakinya boleh dilepas. Kita akan timbang berat badan dan ukur tinggi badan ya Mbak Maudi. Nanti datanya akan saya antarkan ke ahli gizi ya Mbak Maudi. Oke. Sekarang diukur tinggi badan terlebih dahulu ya Mbak. Geser sedikit, kakinya dirapatkan. 155 cm. Oke, habis ini kita timbang berat badan ya Mbak. Oke. Mari Mbak Maudi, ditimbang terlebih dahulu berat badannya. Oke. 44 kg. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajeng Restu. Bisa dipanggil Ibu Ajeng. Saya adalah ahli gizi yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Nama saya Maudi Yulia Bu. Mbak Maudi, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ingin berkonsultasi mengenai beberapa masalah saya. Saya sudah pergi ke dokter dan dokter menyarankan saya untuk ke ahli gizi. Baik, bisa dilihat untuk hasil surat rujukannya Mbak Maudi? Baik Mbak Maudi, berdasarkan hasil rujukan dari dokter, Mbak Maudi ini didiagnosis penyakit gastritis ya Mbak. Dan Mbak, dari yang saya lihat untuk antropometrinya, Mbak Maudi ini berat badannya 44 kg, lalu tinggi badannya 155 cm ya Mbak. Untuk IMT-nya sendiri Mbak Maudi 19,5 Mbak, masih tergolong normal untuk IMT-nya. Kalau boleh tahu range normal itu berapa ya? Untuk normalnya IMT itu indeks
itu sekitar 18,5 sampai dengan 24 ya Mbak. Oh, berarti saya masih normal. Iya betul. Oh ya Mbak Maudi, kalau boleh saya tahu keluhan yang Mbak Maudi alami itu apa saja ya? Jadi saya kalau habis makan suka nyeri di bagian tengah perut sini tuh sama di bawah tulang dada. Itu saya suka nyeri gitu, kenapa ya? Sudah berapa lama Mbak Maudi mengalami kram perut atau nyeri perut yang Mbak Maudi? Iya, kurang lebih kayak 4 kali gitu seminggu. Oh begitu ya Mbak. Iya saya mengerti karena hasil dari diagnosis dokter Mbak Maudi ini mengalami MAH atau gastritis ya Mbak. Sebelumnya Mbak Maudi tahu tidak untuk mengenai gastritis atau MAH itu sendiri? Saya kurang tahu sih, kalau itu apa ya? Biar saya jelaskan sedikit ya Mbak, menggunakan media berupa catatan untuk penderita MAH, biasanya kita menyebutnya cuprum. Jadi MAH atau gastritis ini suatu peradangan atau perdarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi Mbak Maudi, disebabkan karena infeksi atau ketidakteraturan pola makan Mbak Maudi itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan Mbak Maudi terkena penyakit gastritis. Iya betul. Oleh karena itu tujuan dari konsultasi gizi ini untuk merubah pola makan Mbak Maudi sehingga lebih baik, untuk mengurangi jadinya keluhan-keluhan Mbak Maudi yang akan datang selanjutnya Mbak. Jika seperti itu Mbak Maudi bersedia atau tidak untuk melakukan perubahan? Sedia. Baik. Sebelumnya untuk pola makan Mbak Maudi sendiri bagaimana? Nah, ya, saya tuh beberapa tahun belakangan ini suka kurang nafsu makan gitu sih Bu. Kalau Mbak Maudi setiap harinya itu sebelum aktivitas melakukan sarapan atau tidak? Tidak ya Bu, baik. Baik, sebelumnya untuk pola makan Mbak Maudi sendiri seperti apa Mbak? Saya jarang sarapan sih, kalau makan tuh kadang sehari sekali gitu. Kalau untuk jarang makan ini Mbak Maudi sudah berapa lama melakukan pola makan seperti ini Mbak? Sekitar 2 tahun terakhir ini sih, karena kan saya kuliah offline ya, jadi saya jarang sarapan. Terus kalau tugas kan jadi banyak, jadi saya lebih sering memesan kopi untuk nemenin saya tugas. Kopi ya Mbak, untuk kopinya sendiri frekuensinya 1 minggu berapa kali biasanya Mbak Maudi kalau beli? Bisa 4-5 kali sih. Baik. Kemarin siang Mbak Maudi makan apa coba? Mengingat atau tidak untuk kemarin? Makan nasi bakar sama ayam sih. Untuk minumnya beli apa Mbak Maudi kemarin? Cuma Ingat air tidak? mineral aja. Air mineral, oke. Lalu Mbak Maudi untuk makan malamnya seperti apa biasanya? Saya sih lebih sering minum kopi, tapi kadang juga saya masih makanan online sih. Baik, saya ulangi ya Mbak Maudi, untuk konsumsi makanan Mbak Maudi kemarin, jadi mulai pagi itu Mbak Maudi nggak sarapan. Lalu untuk makan siangnya makan nasi dengan ayam lalu bakwan ya Mbak, dan minumnya air putih. Untuk makan malamnya Mbak Maudi ini kadang-kadang memesan makanan online seperti ayam dan memesan 1 gelas kopi ya Mbak setiap harinya, betul? Baik Mbak Maudi, untuk pola makan yang saya lihat dari pola makan Mbak Maudi ini, Mbak Maudi kurang asupan dari kebutuhan yang dibutuhkan tubuh Mbak Maudi. Oh gitu ya. Padahal kan saya udah makan ya, padahal setiap walaupun sehari sekali, tapi kan saya tetap makan. Ya Mbak Maudi, kalau Mbak Maudi terus melakukan seperti itu, nanti keluhannya bisa semakin parah Mbak, karena Mbak Maudi kan tidak membiasakan waktu makan yang tepat, lalu pola makannya juga tidak teratur. Mbak Maudi juga kurang mengkonsumsi sayur dan buahnya kan Mbak. Lalu Mbak Maudi juga sering minum kopi itu setiap harinya. Kalau tidak dirubah nanti keluhan Mbak Maudi bisa semakin parah, karena Mbak Maudi kan diagnosis penyakit gastritis Mbak. Oh gitu ya Bu. Ya Mbak Maudi hanya perlu mengikuti anjurannya pola makan yang saya berikan agar pola makan Mbak Maudi lebih baik, lebih terarah ya Mbak. Mbak Maudi bersedia atau tidak? Iya Bu, saya bersedia. Saya tidak ingin penyakit saya ini semakin parah. Kalau boleh tahu apa yang harus saya lakukan? Jadi untuk mengatasi keluhan penyakit Mbak Maudi ini, Mbak Maudi bisa melihat dari sini cukup ya Mbak, ada bahan makanan yang dianjurkan sama yang tidak dianjurkan. Mbak Maudi bisa dilihat untuk makanan yang dianjurkan nih, Mbak Maudi bisa membiasakan diri makan buah-buahan, lalu sayuran-sayurannya tuh jangan yang mentah ya Mbak, yang sudah dimatangkan. Kalau bisa untuk yang direbus terlebih dahulu makanannya Mbak Maudi. Lalu untuk
kopi Mbak Maudi bisa dikurangi sedikit ya Mbak, untuk saat ini agar keluhan Mbak Maudi ini bisa menurun dan tidak terasa lagi Mbak. Oh gitu. Jadi saya nggak boleh makan gorengan ya? Bukan tidak boleh Mbak, mungkin untuk saat ini dikurangi terlebih dahulu sama konsumsi kopi Mbak Maudi sendiri ya. Karena kan konsumsi Mbak Maudi kan setiap hari bisa dikurangi sedikit agar keluhannya tidak semakin parah Mbak. Oke, baik. Mbak Maudi nggak usah tegang gitu mukanya, nggak usah khawatir kok Mbak, tenang aja. Bukan tidak diperbolehkan, hanya Mbak Maudi tuh mengurangi saja sedikit Mbak. Iya, nanti saya coba deh Bu. Ya Mbak Maudi bisa makan dengan dimulai dari makan 3 kali sehari. Makanan utama yang Mbak pagi, jangan lupa untuk sarapan, siang dan makan malam. Lalu untuk cemilan Mbak Maudi sendiri bisa diganti sama buah-buahan juga Mbak, kan banyak tuh Mbak makan buah yang Mbak Maudi suka, apa contohnya bisa dimakan untuk jadi cemilan Mbak Maudi sendiri. Oh iya, nanti saya coba untuk mengganti cemilan saya menjadi buah-buahan. Baik Mbak Maudi, jangan lupa juga untuk olahraga Mbak, minimal untuk aktivitas walaupun kuliah online ya Mbak. Untuk aktivitas Mbak Maudi atau workout segalanya yang Mbak Maudi nyaman deh, pokoknya bisa dilakuin ya Mbak. Jangan overthinking juga, yang penting harus berpikir positif. Oke, nanti saya akan coba kurangi overthinking saya. Baik Mbak Maudi, apakah Mbak Maudi sudah mengerti penjelasan saya sebelumnya? Sudah mengerti Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak. Baik, ini ada cuprum catatan untuk penderita mah yang sebelumnya saya jelaskan. Ini untuk Mbak Maudi. Di sini ada penyebab penyakit mah, lalu ada gejala, lalu ada bahan makanan yang dianjurkan tidak dianjurkan juga ada Mbak Maudi. Ini buat Mbak Maudi, bisa dilihat dulu. Oh, berarti ini buat saya ya Bu. Iya Mbak. Lalu jika Mbak Maudi belum terlalu paham, betul di belakang ada video. Bisa di scan barcode saja di situ ya Mbak. Nanti lewat handphone Mbak Maudi jika ada waktu bisa di scan barcode lalu dilihat ya Mbak atau ditonton. Baik Bu, saya akan kembali lagi jika masalah penyakit saya ini belum teratasi. Baik, nanti jika keluhannya Mbak Maudi tidak berubah atau tidak ada perubahan membaik, kita jadwalkan konsultasi lagi ya Mbak. Baik Bu. Jadi jika seperti itu, semoga lekas membaik ya Mbak Maudi. Semoga cepat sembuh, semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama.